Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Roza Zara Yusuf dengan NIM F221230117 pada prodi S1 Arsitektur, jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang karya arsitektur yang menggunakan bentang lebar pada struktur kabel. Nah, jadi di sini saya mengambil bangunan National Atlantis Stadium Bridge, tepatnya di Australia. Nah, jadi pada mata kuliah struktur konstruksi utilitas bangunan bentang lebar. Baik, jadi di sini disusun oleh Roza Azara Yusuf, yaitu saya sendiri F221230117. Nah, jadi pada karya arsitektur yang menggunakan bentang lebar struktur kabel. Nah, jadi pada bangunan National Atlantis Stadium yang juga dikenal sebagai Beijing National Stadium atau Bird's Nest. Nah, di mana salah satu contoh arsitektur dengan bentang lebar yang menggunakan struktur kabel. Baik, di sini struktur kabel digunakan dalam kombinasi dengan rangka baja yang saling bertautan, menciptakan bentuk unik yang menyerupai sarang burung. Nah, jadi penggunaan kabel ini yaitu dalam struktur ini berfungsi untuk mendukung atap, dan menahan beban angin serta gempa bumi yang memastikan kestabilan dan fleksibilitas bangunan. Selain itu juga, sistem kabel ini memungkinkan stadion memiliki ruang dalam yang luas tanpa banyak kolom penyangga dan memberikan visibilitas optimal bagi penonton. Inovasi dalam desain ini menjadikan National Atlantis Stadium sebagai ikon arsitektur modern dengan struktur kabel yang canggih. Baik, masuk pada bangunan National Atlantis Stadium Bridge di Australia. Nah, jadi dalam rangka atap baja ditarik oleh kabel-kabel yang dikaitkan pada tiang penyangga. Nah, jadi arsiteknya yaitu Phillips, Cox, dan Taylor. Fungsinya yaitu sebagai tempat pertandingan nasional dan internasional, dan menjadi salah satu markas tim Canberra Raiders atau ARL. Nah, tahun pembangunannya yaitu 1977. Lokasinya berada di Bruce, Australia. Capital Theatre. Tipenya yaitu menjadi tipe stadium. Struktur pendukung yaitu pin jointed mast dengan berdiameter kabel 36 mm dan 52 mm untuk kabel penarik di belakang. Baik, masuk pada analisa kabel struktur. Nah, baik, jadi pada kabel struktur ini dia mendukung atap seluas 112 x 20 meter. Terdapat 5 tiang struktur di sepanjang atap. Tiang ini dihubungkan dengan 3 pengganti ke balok atap dan kolom baja yang runcing. Nah, jadi tiap kabel ini mendukung 650 titik beban pada atap. Kabel berdiameter 36 mm, kabel penggantung belakang berdiameter 52 mm yang dibuat dari 37 x 7 mm kabel. Nah, tiang struktur penggantung dan 9 kabel yang mendukung atap. Tiang-tiang digantung pada kaki tiang ke kolom yang dikaitkan di dinding di belakang dari tiang. Nah, dengan demikian itu memungkinkan tiang untuk diputar dalam sesuai bidang perpanjangan dari tempat terdirinya. Baik, jadi kita masuk lagi pada roof frame rangka atap. Baik, jadi pada rangka atap itu terdiri dari balok baja. Utamanya itu untuk membentang sekitar berapa meter. Nah, dihubungkan dengan tiang dan kolom-kolom. Nah, jadi balok utama itu untuk membentuk bagian pada kerangka atap baja yang metal yang mendukung beton penutup atas. Nah, penetrasi yang menembus beton penutup atas
itu memungkinkan terjadinya hubungan pada rangka atap baja, supaya kabel yang tegang dapat menggantung di atap. Tepi atap dijepit pada struktur beton untuk mengatasi gaya lateral dan gaya ke atas. Baik, jadi kita masuk pada tension cables atau kabel tegang. Baik, jadi pada kabel atap terdiri dari 19 kali 7 mm. Kawat penyusun kabel berdiameter 32 mm. Terdapat 9 kabel atap untuk tiang-tiang penyangga atap yang diseimbangkan dengan 2 kabel penggantung belakang yang diangkurkan ke tanah. Nah, kabel penggantung ini belakang disusun oleh kawat 37 kali 7 mm yang membentuk kabel berdiameter 52 mm. Baik, pada struktur resistance atau aksi dari struktur. Baik, beban lateral pada arah transversal disebabkan oleh 2 efek. Yang pertama adalah beban terpusat disalurkan dari sistem struktur sekunder untuk dinding. Selanjutnya yang akan menjadi bentuk beban terpusat pada tepi timur dan barat dari diagrit yang terbentuk pada setiap 12,6 meter. Diagrit juga akan membantu menyalurkan beban pendukung dengan mengembangkan daya tegang dan gaya regang pada bagian-bagiannya. Baik, jadi kita masuk pada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapatkan yaitu struktur kabel sangat cocok digunakan pada atap stadion. Nah, struktur 1, kabel tidak membutuhkan kolom-kolom yang besar untuk menyalurkan beban sehingga pandangan penonton ke arena pertandingan tidaklah terganggu. Selain itu, penggunaan struktur kabel pada atap stadion dapat menambah nilai estetis pada bangunan. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.